Halo, selamat pagi. Semoga kalian sehat selalu ya. Tetap jaga di rumah. Oke, jangan keluar-keluar. Kita akan tetap belajar di rumah. Kalian sudah kelas 8. Semangat belajarnya harus ditingkatkan. Kali ini kita akan belajar tentang teks berita. Kalian pasti sudah sering tahu apa itu berita. Sudah sering bertemu dengan istilah berita, baik itu di Instagram atau di televisi, maksud kami radio. Nah, itu kalian pasti sudah sering mendengar istilah berita. Nah, menurut kalian apa itu berita? Nanti tulis ya di grup WhatsApp yang sudah membuat. Nah, kemudian apa itu ciri-ciri teks berita? Bisa kalian lihat di internet, buku, atau menurut kalian itu lebih baik. Apa sih teks berita itu? Nanti juga ditulis di grup WhatsApp yang telah membuat. Nanti kita diskusikan apa itu teks berita. Kemudian, ciri utama sebuah berita harus bersifat aktual. Aktual itu adalah kejadian yang hari ini masih hangat dan itu perlu diberitakan. Kalau meme jatuh, karena meme ini bukan siapa-siapa, bukan orang yang terkenal, itu tidak perlu diberitakan karena meme ini bukan siapa-siapa. Beda lagi kalau dengan presiden yang jatuh. Misalkan Presiden Jokowi jatuh dari lantai 10. Nah, itu patut diberitakan. Kalau meme tidak patut diberitakan karena meme ini bukan orang yang terkenal di seluruh Indonesia. Jadi, selain bersifat aktual, berita harus harus bersifat universal, harus bersifat umum. Semua orang yang membaca berita harus tahu. Gitu. Nah, nanti lanjutkan ciri-ciri yang lain ya di grup WhatsApp. Nah, kemudian nanti ada 2 berita, ada 2 video, yaitu video A dan video B. Menurut kalian, kedua video itu apakah termasuk berita atau hanya salah satu dari video itu yang termasuk berita? Nanti kita juga diskusikan di grup WhatsApp itu ya. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya terkendali, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan tahun ajaran baru 2020-2021 untuk sekolah dasar dan menengah akan tetap dimulai 13 Juli mendatang. Pendaftaran peserta didik baru akan dimulai 15 Juni hingga 9 Juli secara daring. Sedangkan ajaran baru akan dimulai 13 Juli untuk DKI Jakarta dan ada kemungkinan berbeda hari di sejumlah provinsi lain. Kemendikbud masih akan memberlakukan proses belajar jarak jauh untuk daerah zona merah dan kuning COVID-19. Sementara untuk daerah yang berstatus zona hijau, proses belajar tatap muka akan ditentukan dari hasil koordinasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan pemerintah daerah setempat. Bedanya tanggal dimulainya tahun pelajaran baru itu berbeda dengan tanggal dimulainya KBM tatap muka. Tolong itu dibedakan. Ini kadang-kadang rancu ya, bahwa tahun pelajaran baru itu otomatis juga pembukaan sekolah untuk tatap muka. Jadi tanggal 13 Juli umumnya, yang itu mungkin berbeda dari satu provinsi lain, itu adalah dimulainya tahun pelajaran baru 2020-2021. Sebelum keluar keputusan dimulainya tahun ajaran baru untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pada 13 Juli 2020, Ikatan Dokter Anak Indonesia telah mengeluarkan anjuran agar selama pandemi kegiatan anak usia dini dilakukan di rumah dan kegiatan pembelajaran bagi anak usia sekolah dan remaja dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh. Dalam data yang dihimpun hingga 18 Mei 2020, Ikatan Dokter Anak Indonesia menemukan ada 584 kasus anak yang positif COVID-19 dan 14 anak yang positif meninggal dunia.
Sementara, juga ada 3.324 anak berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP dan 129 anak berstatus PDP meninggal dunia. Data ini menunjukkan kelompok usia anak juga rentan terhadap penyakit COVID-19 dengan akibat serius yang bisa menimbulkan korban jiwa. Dari perbandingan kasus positif berdasarkan kelompok usia, anak rentang usia 0 hingga 17 tahun memang terbilang kecil dibanding kelompok usia produktif maupun usia tua. Namun dengan jumlah total 24.538 kasus positif di Indonesia hingga 28 Mei 2020, angka 2,2% kasus positif pada balita dan 5,5% kasus positif anak umur 6 tahun hingga remaja 17 tahun tentu cukup besar jumlahnya. Begitu pula ditilik dari jumlah kasus kematian. Dari total kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia sebanyak 1.496 jiwa pada 28 Mei 2020, kasus meninggal akibat COVID-19 pada anak mencapai 0,8% untuk balita dan 0,6% untuk anak usia 6 tahun hingga remaja 17 tahun. Dimulainya tahun ajaran baru untuk sekolah dasar dan menengah pada saat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya terkendali. Perlu dikaji dengan sangat hati-hati. Keselamatan anak wajib diutamakan, termasuk membuka opsi pembelajaran tetap digelar secara jarak jauh. Kegiatan persekolahan perlu dilindungi agar justru tidak menjadi klaster baru sebaran virus corona. Tim Liputan Kompas TV. Ekoners, belakangan ini sering kita jumpai istilah new normal atau kenormalan baru. Konsep ini menjadi pola hidup baru yang akan dijalani masyarakat saat aturan pembatasan dilonggarkan. Sebetulnya, apa sih konsep new normal ini? New normal adalah beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera memenangi COVID-19 dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Mengapa kita butuh kenormalan baru? Saat ini, tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 masih belum signifikan penurunannya. Di sisi lain, keadaan ekonomi juga kian melemah. New normal dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kedua aspek tersebut secara beriringan. Lalu, bagaimana kita sebagai masyarakat menghadapi masa new normal? Pertama-tama, ubah perilaku kita menjadi lebih disiplin dan taat. Misalnya, saat berkegiatan di luar rumah, kita harus tetap rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak aman, dan bersedia diperiksa suhu tubuhnya di setiap tempat umum. Lakukan isolasi mandiri jika kita memang terpapar atau berinteraksi dengan ODP dan PDP. Patuhi juga aturan yang memang telah ditetapkan pemerintah. Beri contoh yang baik kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat. Jadi, kapan new normal akan dijalankan? Ada prasyarat yang harus dipenuhi suatu daerah agar bisa menerapkan konsep ini. Pertama, jumlah kasus positif dan jumlah kematian berkurang. Kedua, kapasitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik. Ketiga, dunia usaha sudah siap dengan SOP atau aturan baru di tempat kerja. Dan terakhir, masyarakat makin disiplin dengan penerapan protokol baru berkegiatan. Nah, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar second wave atau gelombang kedua COVID-19 tidak terjadi. Bagaimana? Sudah paham kan tentang teks berita? Nah, kalau kurang paham, nanti kalian bisa tanya-tanya langsung ya. Tapi jangan secara pribadi, langsung aja ke grup itu agar teman-teman kalian agar mengetahui informasi yang kalian tanyakan itu. Sampai jumpa, sampai bertemu di pelajaran selanjutnya.